Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sifat koligatif larutan elektrolit ya, yang akan sedikit ada perbedaan dengan larutan non elektrolit. Sebelum kita mempelajari sifat koligatifnya, kita review dulu mengenai larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik karena ada ion-ion dalam larutannya. Nah, ada dua jenis, yaitu elektrolit kuat dan lemah. Pada elektrolit kuat terjadi ionisasi sempurna, sedangkan pada elektrolit lemah itu ionisasinya terjadi sebagian atau tidak semuanya mengalami ionisasi. Nah, untuk derajat ionisasi itu menunjukkan berapa banyak zat yang terionisasi. Untuk larutan non elektrolit, karena tidak terjadi ionisasi ya, maka alfanya sama dengan 0 gitu ya. Untuk elektrolit kuat, karena terionisasi sempurna 100% semuanya terionisasi, maka alfanya adalah 100/100 ya, 1. Sedangkan pada elektrolit lemah ya, alfanya itu berkisar lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Oke, itulah perbedaan elektrolit dan non elektrolit ya. Kalau non elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak terjadi ionisasi dalam larutan. Nah, untuk sifat koligatif larutan ya, itu ternyata tidak hanya tergantung dari jumlah zat terlarutnya, tapi juga dipengaruhi kemampuan zat terionisasi dalam larutan. Perhatikan deskripsi berikut ya. Ada 3 bejana atau 3 panci begitu saja yang kita isi. Pertama dengan air, kita isi dengan jumlah yang sama. Di sini kita isi 1 liter totalnya, dan di sini juga 1 liter. Nah, di panci yang pertama diisi dengan air saja, kemudian di panci kedua ditambahkan dengan garam 1 sendok makan gitu ya. Dan di panci yang ketiga ditambahkan dengan gula 1 sendok juga makan. Nah, apa yang terjadi ketika dididihkan ya, dipanaskan sampai mendidih? Ternyata untuk air saja atau air murni ketika dipanaskan berkisar titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Untuk air dengan garam ternyata titik didihnya berkisar sekitar 102 derajat Celcius. Sedangkan untuk air dengan gula titik didihnya berkisar 101,2 derajat Celcius. Nah, kalau ada air murni jelas ya, air murni jelas dia hanya pelarut saja. Sedangkan pada air dan garam dengan air dan gula sama-sama 1 sendok yang ditambahkan, tetapi kenapa pada air garam titik didihnya lebih tinggi daripada titik didih air dengan gula? Nah, sama-sama ada zat terlarutnya ya, tapi air garam titik didihnya lebih tinggi. Kenapa? Karena NaCl ya, sebagai penyusun utama garam dapur, itu terionisasi dalam larutan. Karena terionisasi dalam larutan, maka jumlah partikel terlarutnya lebih banyak daripada gula yang tidak terionisasi, sehingga pada panci yang kedua itu ada banyak sekali penghalang untuk air mengalami pendidihan dan naik menjadi uap. Nah, disinilah akhirnya butuh suhu yang lebih tinggi supaya bisa mendidih. Nah, fenomena ini diulas lebih lanjut dan dipelajari oleh Van Hoff, sehingga pada akhirnya Van Hoff dapat merumuskan bahwa pada larutan elektrolit itu nanti ada pengaruh dari banyaknya zat yang terlibat di situ dan juga ionisasi larutan yang ada pada larutan elektrolit tersebut. Faktor Van Hoff ya disimbolkan dengan I, dirumuskan dengan I sama dengan 1 plus N-1 alfa. 1 ini nanti menunjukkan banyaknya ion ya.
banyaknya ion, kemudian alfa adalah derajat ionisasi. Alfa sama dengan 0 untuk non elektrolit ya. Alfa berkisar antara 0 sampai dengan 1 ya. Itu untuk elektrolit lemah. Kemudian alfa sama dengan 1 untuk elektrolit kuat. Nah, pada elektrolit kuat karena alfa sama dengan 1, ketika dimasukkan dalam perhitungan rumus maka nanti akan diperoleh bahwa I itu akan sama dengan banyaknya ion. Ya, karena alfanya sama dengan 1. Tuh. Untuk banyaknya ion kita ambil contoh, misalkan saya punya CaF2, ketika diionisasi maka dia akan membentuk Ca2+ dan F-. Ca nya ada 1, F nya ada 2, maka kita kasih koefisien 2. Ada berapa banyak ion yang terlibat di sini? Ada 1 Ca dan ada 2 F. 1 tambah 2 sama dengan 3, maka N nya ini nanti sama dengan 3 itu ya. Jadi jumlahkan banyaknya koefisien yang terlibat pada proses ionisasi larutan tersebut. Nah, faktor Van Hoff pada perumusan sifat kualitatif larutan elektrolit dimasukkan sebagai faktor pengali di sini. Delta TF KF kali M kali I, delta TB KB kali M kali I, tekanan osmotik MRT dikalikan dengan I. Nah, hati-hati untuk penurunan tekanan uap ya, tidak langsung dikalikan I, tetapi yang dikalikan I hanyalah zat terlarutnya saja, mol zat terlarut. Mol pelarutnya tidak. Kenapa? Karena mol pelarut tidak mengalami ionisasi. Ini yang harus hati-hati. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ya. Sebanyak 1 gram MgCl2 dilarutkan dalam 500 gram air. Jika diketahui derajat ionisasi 0,9, Kb air 0,52 derajat Celcius per molal, Kf air 1,86 derajat Celcius per molal, air Mg dan Cl diketahui, maka kita diminta untuk menentukan titik beku, titik didih, dan tekanan osmotik pada keadaan massa jenis larutan 1 gram per mililiter. Oke, kita membutuhkan dalam perumusan tadi ada molalitas, ada I, molaritas, maka kita cari dulu satu persatu. Kita perlukan molalitas ya. Molalitas itu diketahui dari massa per mr dikalikan 1000 per massa pelarut. Oke. Nah, massa terlarut di sini adalah MgCl2, maka kita masukkan massanya adalah 1 gram ya. 1 gram di sini dibagi dengan mr. Mr dari MgCl2 kita masukkan 24 ditambah Cl nya ada 2 ya, ini 35,5 ditambah 35,5. Oke, kualitas ya, dikalikan 1000 per massa dari pelarut. Berapa massa pelarutnya? Airnya ada 500 gram, kita masukkan di sini. Maka kita akan menemukan hasil perhitungannya adalah 0,02 molal ya. Oke, kemudian kita memerlukan faktor Van Hoff karena MgCl2 adalah elektrolit ya.
Elektrolitnya adalah elektrolit lemah karena memiliki derajat ionisasi 0,9. Kita ionisasi dulu. MgCl2 itu nanti dalam larutannya ya aqueous akan terion menjadi Mg2+ dan Cl- aqueous. Kita setarakan, Mg nya ada 1, Cl nya ada 2, berarti di sini koefisiennya 2. Nah, ada berapa ion yang terlibat di sini? Kita lihat, Mg ada 1 ya di sini, berarti di sini ada 1 Mg dan ada 2 Cl. Berarti ada ion yang terlibat di sini jumlahnya sebanyak 3. Maka kita dapatkan N itu sama dengan 3. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus I ya, faktor Van Hoff-nya. I sama dengan 1 ditambah N-1 dikalikan dengan alfa. 1 ditambahkan dengan 3-1, alfanya ini derajat ionisasi ya. Nah, ini alfa ya. Kalikan 0,9. Maka kita temukan hasil perhitungannya adalah 2,8. Oke, bisa dipahami ya. N3 tadi didapatkan dari hasil ionisasi larutan ada berapa banyak ion. Caranya dengan menjumlahkan koefisien ion-ion yang ada pada hasil ionisasinya ya. Persamaan reaksinya harus setara, kiri dan kanan kemudian dijumlahkan. Oke, kita sudah punya molalitas, kita sudah punya faktor Van Hoff-nya, kita tinggal masukkan ke rumus ya. Kita lihat dulu yang pertama, titik beku larutan. Kita cari dulu penurunan titik bekunya. Delta Kf itu sama dengan Kf dikalikan M dikalikan dengan I. Kita masukkan Kf nya berapa? Kf ini ya 1,86 derajat Celcius per molal. Molalitasnya sudah diketahui tadi 0,02 molal dan I berapa? I 2,8. Nah, maka hasil perhitungannya adalah 0,115 derajat Celcius. Maka TF larutannya adalah TF0 ya, berarti titik beku dari air murni dikurangi dengan penurunannya delta TF. TF0 0 derajat Celcius titik beku air murni pada tekanan 1 atmosfer dikurangi dengan 0,115 derajat Celcius. Hasilnya adalah min 0,115 derajat Celcius. Untuk berikutnya kita cari titik didih larutan. Sama delta TB sama dengan Kb dikalikan dengan molalitas dikalikan dengan I. Kb dari air 0,52 ya, 0,52 derajat Celcius per molal. Molalitasnya sama 0,02 karena larutannya adalah larutan yang sama, dikalikan dengan I 2,8. Ini tadi kita dapatkan hasil perhitungannya adalah 0,03 derajat Celcius. Titik didih larutannya ya, boiling pointnya itu adalah TB0 ditambah dengan delta TB. Ingat, kalau pada TF penurunan titik beku maka dikurangi, kalau pada titik didih kenaikan titik didih maka TB0 ditambah dengan delta TB. Titik didih air pada 1 atmosfer ya 100 derajat Celcius.
Kenapa pakai air? Karena pelarut yang digunakan adalah air gitu ya. Jika pelarutnya selain air, maka TB0-nya, TF0-nya itu yang digunakan berarti juga bukan miliknya air. Ditambah dengan delta TB-nya ya, 0,03 derajat Celcius. Hasilnya adalah 100,03 derajat Celcius. Oke, untuk yang terakhir kita hitung tekanan osmotik larutan. Massa jenisnya adalah 1 gram per mililiter ya, Rho. Rumusnya adalah Rho sama dengan M per V. Berarti kalau kita mencari V, rumusnya adalah M dibagi dengan Rho. Kenapa rumus ini penting? Karena kita mau mencari molaritasnya ya. Molaritas membutuhkan volume larutan. Nah, berarti di sini volume larutan ya, itu adalah massa dari larutan ya, massa larutan dibagi dengan Rho. Berapa massa larutan? Massa larutan berarti adalah jumlah dari zat terlarut dengan pelarut. Zat terlarutnya 1 gram ya, ini ya, berarti adalah 1 ditambah dengan massa air 500 ya, dibagi dengan massa jenisnya 1 gram per mililiter. Gramnya tercoret, maka hasilnya adalah 501 ml, itu volume larutannya. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus dari tekanan osmotik. P sama dengan molaritas ya, M dikalikan R dikalikan T dikalikan dengan I, jangan lupa karena larutan elektrolit. Molaritasnya adalah massa zat terlarut ya, massa zat terlarut berarti MgCl2 1 gram, molaritasnya 1 dibagi dengan MR nya tadi adalah 95 ya, dari perhitungan ini tuh, dikalikan 1000 per volume larutan. Nah, ini kenapa kita tadi menghitung volumenya 501 dikalikan dengan R 0,082, suhunya pada 25 derajat Celcius, ini sama dengan 273 ditambah 25 derajat Celcius, maka hasilnya adalah 298 Kelvin. 298 ya, dikalikan dengan I, jangan lupa I 2,8 ya. Ingat, 1 adalah massa zat terlarut ya, 1 gram dibagi dengan MR nya, gram per MR ya, ini dikalikan dengan 1000 per volume larutan. Nah, ini yang kita hitung 0,082 tetapan, suhunya 298, 25 derajat Celcius dinyatakan dalam Kelvin, I 2,8. Hasil perhitungannya adalah 1,51 APM. Untuk selanjutnya, contoh yang kedua, kita menghitung tekanan uap ya, yang sedikit berbeda dengan titik-titik, titik beku, tekanan osmotik yang tinggal langsung dikalikan I. Di sini harus hati-hati. Oke, 20 gram NaOH dilarutkan dalam 180 gram air, suhunya 30 derajat Celcius, tekanan uap murni airnya 32 mm Hg. Yang ditanyakan adalah tekanan uap larutan pada suhu tersebut. mRNaOH dan H2O sudah diketahui. Oke, kita tuliskan ionisasinya dulu. Yang terlibat adalah NaOH, maka NaOH larutan terionisasi menjadi Na+ dan OH-.
Na jumlahnya 1 kiri, kanan 1, OH di kiri 1, di kanan 1, sudah setara. Artinya ada berapa ion yang terlibat di sini? Ada 1 Na dan 1 OH min ya. Berarti N-nya sama dengan 2. Oke. N sama dengan 2. Nah, NaOH itu adalah basa kuat ya. NaOH basa kuat, alfanya sama dengan 1 ya, terionisasi sempurna. Sehingga nanti I atau faktor Van Hoff I itu akan sama dengan N ya. Berarti I-nya sama dengan 2. Kita buktikan saja ya. Bukti. I sama dengan 1 ditambahkan dengan N-1 alfa. 1 ditambah N, N-nya ada 2 ya. 2 min 1 dikalikan alfanya 1. 1 ditambah 1 kali 1 ya, 2. Nah, ini terbukti bahwa pada elektrolit kuat I itu sama dengan banyaknya ion yang terlibat, atau I sama dengan N. Oke, lebih lanjut kita hitung molnya ya. Kita butuh mol. Mol NaOH diperoleh dari massa NaOH dibagi dengan mR NaOH. Kita masukkan berapa massa NaOH nya 20 dibagi dengan mR nya sudah diketahui 40, maka hasilnya adalah 0,5 mol. Kemudian mol pelarutnya, mol H2O kita peroleh dari massa H2O dibagi dengan mR H2O. Massa H2O 180 gram dibagi dengan mR nya 18, ketemu 10 mol. Untuk selanjutnya kita hitung delta P nya ya. Delta P sama dengan mol terlarut ya, dikalikan dengan I dibagi dengan mol terlarut dikalikan dengan I ditambah dengan mol pelarut dikalikan dengan P0 nya. Ini NT nya ini ya, ini untuk NP. Mol NaOH adalah mol terlarut, mol H2O adalah mol pelarut. 0,5 dikalikan dengan I 2 dibagi 0,5 kalikan 2 ditambah dengan NP 10 dikalikan dengan P0. P0 adalah tekanan uap murni ini ya, ini P0 32 mm Hg. Maka hasilnya adalah ini 1/11 dikalikan 32 mm Hg. Hasilnya adalah 2,9 mm Hg ya. Nah, kemudian kita hitung P larutan, karena yang ditanyakan adalah tekanan uap larutan. Rumusnya adalah P0 dikurangi delta P. P0 nya 32, delta P nya adalah 2,9. Nah, ini milimeter Hg. Hasilnya adalah 29,1 mm Hg. Nah, demikian cara menghitung tekanan uap larutan pada larutan elektrolit. Jangan lupa untuk mengalihkan faktor Van Hoff kepada mol zat terlarutnya ya, mol pelarutnya tidak. Oke, demikian belajar kimia kita kali ini. Tetap semangat belajar kimia, semoga berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.